Dimateraikanlah setiap kata kalimat-Mu pada pagi hari ini. Dan biarlah mesbah Tuhan diharumkan oleh setiap nyanyian dari hati saudara. Hamba doa Tuhan dalam nama Yesus. Setiap jemaat Tuhan yang hadir dari yang paling depan sampai yang paling belakang. Lantai 1, lantai 2. Dari paling kanan sampai paling kiri. Diberkati dalam nama Yesus. Kami percaya ada sukacita ketika kami keluar dari tempat ini. Ada damai sejahtera, ada pengharapan yang baru, ada semangat dalam menjalani hidup. Karena kami tahu Engkaulah sumber segala-galanya. Karena itu kami katakan lebih dari segala-galanya kami inginkan Engkau Tuhan. Maka hamba doa siapapun yang hadir, mereka yang letih lesu, mereka hari ini terima kekuatan baru. Mereka yang terikat dilepaskan, mereka yang bersusah dihiburkan, mereka yang putus asa diberi pengharapan di dalam Tuhan. Hamba doa Tuhan yang kudus kali di bibir hamba kata kalimat ucapan ayat poin. Dan bagiannya hanya berasal daripadamu. Maka di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, setiap kita siap dengar kebenaran firman Tuhan. Bersama-sama jemaat Tuhan kita katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari jemaat Tuhan yang terkasih silakan duduk. Puji Tuhan, terima kasih untuk tim worship yang sudah bawa kita masuk dalam hadirat Tuhan, puji Tuhan. Shalom. Selamat pagi saudara, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Sehat semua? Puji Tuhan, saya mewakili gereja GBHMJ mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu yang minggu lalu sudah menyerahkan diri untuk dibaptis. Maka seperti yang sudah disampaikan juga dari gereja ini, Pak Pendeta Frederick Hareva juga sudah ingatkan supaya dalam baptisan yang paling utama adalah pertobatannya. Supaya Bapak Ibu yang minggu lalu dibaptis benar-benar mengalami perubahan. Ada metamorfosis, berubah ya kan, dari ulat, dari telur ulat ke pompong kupu-kupu. Supaya melalui hidup kita nama Tuhan dipermuliakan. Saya mau tanya siapa yang kemarin dibaptis, boleh angkat tangan lantai 1 aja. Oh banyak ya. Saudara ibadah karena mau ambil akte. Saya ibadah karena KAJ aja lah pendeta lah, minggu depan mah nantilah urusan nanti, jangan. Sebisa mungkin ibadah, kan GBHMJ Cibubur ada 4 sesi, saudara gak bisa pagi, it's okay. Sore jam 3 atau jam 5 masih ada. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, saya sekali lagi menyambut saudara juga yang di lantai 2. Shalom yang di lantai 2. Puji Tuhan. Saudara yang di lantai 2 ada yang suka protes, Pak kenapa kita kok di lantai 2? Karena sekarang memang harus kuotanya hanya 50. Jadi di tempat duduk di bawah ini bahkan sebenarnya sudah lebih dari 50. Ada sekitar 58 kalau saya nggak salah. Tapi kalau saudara lihat aplikasi Peduli Lindungi, itu kita hanya dibatasi 50. Karena itu Bapak Ibu, kalau kita melebihi nanti yang jadi kesalahan tuh gereja. Lalu tiba-tiba salah satu dari saudara terdeteksi positif. Nah nanti rekam jejaknya atau jejak medisnya itu ya salah satu perjalanannya itu dari sini. Nah nanti jadi repot semuanya, nanti ternyata wah jumlahnya lebih ya dari 50, itu sebabnya. Makanya tapi kita tetap menghargai kehadiran jemaat Tuhan yang sudah tiba datang ke gereja. Ada beberapa jemaat Tuhan yang memang biasanya bukan gak mau daftar, kelupaan daftar. Bayangin, saya udah mau naik mimbar masih ada yang daftar, Pak mau datang bisa enggak? Karena yang megang nomornya kan saya. Jadi gak apa-apa, saya tetap bilang sama pengerja-pengerja, semua jemaat Tuhan yang hadir tetap disambut karena tidak ada larangan datang ke rumah Tuhan. Tetapi harus tetap menjaga prokes. Supaya apa? Tidak terjadi klaster-klaster baru. Oke, saya langsung masuk ke dalam firman Tuhan. Oh iya ada yang tanya tadi, Pak, buat kita yang ingin baptis bagaimana program yang untuk bulan Oktober sudah habis ya? Untuk pendaftaran bulan Oktober sudah selesai. Ya Pak Pendeta Erik ya, sudah nggak ada lagi. Jadi ini Pak Pendeta Erik, beliau yang menangani, beliau yang nanti menghubungi saudara dan lain sebagainya. Jadi untuk Oktober sudah selesai. Memang minatnya banyak sekali. Salah satu kendalanya adalah saudara masih banyak yang baru vaksinasi yang pertama. Tapi jangan khawatir, saya mau tanya tim media, Pak udah ada pengumuman yang untuk baptis untuk bulan November? Oke, boleh dimunculkan sejenak untuk yang Cibubur. Nah ini dia, kalau nggak kelihatan banget, lihat di atas kepala saudara, atau yang saudara nggak kelihatan banget juga, lihat di Instagram. Jadi nanti akan ada di akhir bulan November. Kenapa Pak kok ada lagi gelombang yang kedua? Pertama karena banyaknya jemaat Tuhan yang akhirnya beberapa minggu ini sudah dapat vaksin yang kedua. Jadi yang kemarin terpaksa minta maaf kami harus tolak.
di bulan akhir November sudah ada. Dan yang lebih khusus lagi, Pak Gembala membuka baptisan khusus untuk anak-anak yang sudah berusia di atas 12 tahun. Jadi kalau yang kasus 12 tahun ini, walaupun belum vaksin atau baru hanya vaksin yang pertama, diperbolehkan. Tapi khusus 12 sampai 16. 17 yang sudah punya KTP wajib vaksin yang kedua. Kenapa ada dibuka untuk anak-anak muda? Karena banyak keluarga, anaknya sudah punya kerinduan. Anaknya sudah punya hasrat ingin lebih sungguh-sungguh mengikut Tuhan, menyerahkan diri dibaptis, tapi karena kendala ini nggak bisa. Jadi nanti akan ada khusus. Pak, udah berapa banyak Pak sekarang anak-anak 12 tahun yang di data Bapak? Udah ada 6 orang. Jadi Bapak Ibu yang punya anak-anak 12 sampai 16, walaupun belum vaksin lengkap, boleh. Pak, kalau kami yang ada penyakit komorbid gimana? Penyakit bawaan, kami dilarang vaksin, boleh enggak? Untuk yang bulan November, Pak Bapak Gembala memberi sebuah kelonggaran ya, dalam arti kata gini, kalau saudara bisa menunjukkan surat keterangan resmi dari dokter atau dari puskesmas, jangan dari posyandu. Karena itu imunisasi bayi. Dari puskesmas silakan tunjukkan kepada kami tetap akan masukkan saudara sebagai bagian dalam baptisan. Kira-kira seperti itu. Untuk info lengkapnya nanti bisa lihat di pengumuman resmi atau nanti jam 11 bisa ikut ibadah Bapak Gembala. Hari ini sama-sama kita lihat Alkitab kita mulai dari Keluaran pasal 33 12 sampai 17. Keluaran pasal 33, 12 sampai 17, jemaat Tuhan yang nggak pegang Alkitab atau nggak punya aplikasi Alkitab di smartphone saudara, lihat layar yang akan ada di belakang saya atau lihat layar televisi yang ada di hadapan saudara. Keluaran pasal 33, 12 sampai dengan ayat yang ke-17. Saya mau ajak setiap jemaat Tuhan seperti biasa kita baca bergantian dan akhiri bersama-sama. Keluaran pasal 13, 12 sampai dengan 17. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat, tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu, dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Ayat 13, jemaat 1, 2 ya. Maka beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku. Lanjut. Ingatlah, lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau. Perhatikan ya, Tuhan bilang, aku akan membimbing engkau. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan membimbing saya. Dan Tuhan bilang, dan memberikan ketentraman kepadamu. 15 jemaat, berkatalah Musa kepadanya apa? Ini kalimat Musa ini yang akhirnya dijadikan sebuah lagu. Bila engkau tak bersamaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karuniamu. Amin. Ayat 16 dikatakan, dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini. Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Sama-sama 17, 1, 2 ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, apa katanya? Karena engkau telah mendapatkan kasih karunia di hadapanku, dan kisah ini adalah gambaran betapa pentingnya perkenanan Tuhan dalam hidup seseorang. Musa sampai bilang sama Tuhan, Tuhan kalau Tuhan gak mau berjalan, kalau Tuhan gak mau menyertai, aku gak mau melangkah. Betul Tuhan menyuruh aku berjalan, benar Tuhan menyuruh aku maju. Tapi kalau Tuhan gak bersama dengan aku gak mau. Kenapa Musa katakan ini kepada Tuhan? Jawabannya sederhana, Musa menyadari manusia adalah makhluk yang penuh dengan kekurangan dan keterbatasan. Dalam hidup ini banyak perkara, persoalan kalau kita hadapi dengan kemampuan kita sebagai manusia pasti gagal. Tapi bersama Tuhan kita akan lihat banyak perkara besar terjadi. Yang setuju katakan amin. Tapi kan persoalannya tidak semua orang mendapat perkenanan Tuhan. Perkenanan itu bisa membuat orang bodoh melihat kesuksesan dalam hidupnya.
Perkenanan membuat orang gagal melihat keberhasilan. Perkenanan itu membuat orang yang tadinya tidak mampu, akhirnya mereka bisa menghadapi semua dengan kuasa Tuhan. Jadi memang perkenanan itu penting. Perkenanan yang bikin seseorang jadi sukses. Perkenanan Tuhan yang membuat seseorang menjadi punya keberhasilan. Makanya Amsal bilang, karena Tuhanlah seseorang menjadi kaya, bukan jerih lelahnya. Tapi bagaimana seseorang bisa menjadi kaya? Dibutuhkan perkenanan Tuhan. Orang kalau udah ada perkenanan Tuhan, Alkitab bilang apa? Tidur pun diberkati. Tapi orang kalau nggak punya perkenanan Tuhan, dia mau kerja jungkir balik sekalipun, nothing. Makanya ada istilah yang sering kali muncul di Instagram, proses tidak mengkhianati hasil. Salah. Karena kenyataan di dunia ini, ada orang kerja sedikit, hasilnya besar. Tapi ada orang kerja mati-matian, hasilnya belum tentu. Dan jangan-jangan itu yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Kenapa kita beribadah? Kenapa saudara datang ke tempat ini? Kenapa engkau memanggil nama Tuhan? Jawabannya sederhana. Seringkali supaya perkenanan Tuhan terjadi. Sehingga pulang dari tempat ini, besok Senin bekerja, berdagang, beraktivitas, berjualan, whatever. Kita lihat berkat. Sampai sini saudara paham gak maksud saya? Kita udah usaha nih suami istri. Kok belum punya keturunan ya? Kok saya belum punya tempat tinggal ya? Tuhan, saya pengen punya kendaraan. Kenapa kita datang di gereja? Karena kita tahu yang maha memberi, maha kuasa, maha memiliki namanya Nah, bagaimana yang maha ini bisa mencurahkan berkatnya? Ketika kita punya perkenanan. Persoalan yang kedua, ada banyak penghambat perkenanan Tuhan yang membuat Alkitab katakan, bukan tangan Allah kurang panjang, bukan telinganya tidak sanggup dengar, namun yang menjadi penghalang antara engkau dan Allahmu adalah Ada satu kasus yang saya mau bahas. Ini saya bikin jadi part ya, beberapa bagian. Jadi saudara yang datang hari ini, kalau mau dengar lanjutannya minggu depan datang. Saya bahas tentang tema penghambat perkenanan Tuhan. Apa sih yang membuat seseorang terhambat perkenanannya? Karena ada orang bilang, Pak kan saya doa, Pak kan saya ibadah, Pak saya kan bahkan puasa. Kok saya nggak lihat perkenanan Tuhan dalam hidup saya? Ini yang kita mau bahas, supaya kita ngerti. Karena beberapa bulan lagi, kita masuk nih tahun baru 2022. Apa mau hidup kita begini terus? Dari tahun demi tahun, ya udah, asal ada aja lah, ya udah, asal bisa makan aja. Jangan saudara, sangat besar rancangan Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Yang setuju katakan amin. Saya mau doktrin saudara, engkau harus sukses. Yang setuju katakan amin. Iya, karena Alkitab katakan bukan rancangan kecelakaan yang Tuhan sediakan, tapi rancangan damai sejahtera. Nah, apa yang menjadi penghambat pertama? Saya catat di sini saudara, Tuhan itu seringkali pakai orang-orang biasa untuk menyatakan hal-hal yang luar biasa. Tuhan pakai Yosua bin Nun, karena dia mendapat perkenanan Tuhan, maka Yosua memimpin umatnya masuk tanah perjanjian. Yosua orang biasa, bahkan Alkitab katakan pekerjaannya adalah abdi Allah. Bahasa halusnya itu asistennya Nabi. Bahasa kasarnya kacungnya Musa. Tapi ketika perkenanan Tuhan ada atas Yosua, dia menjadi pemimpin yang luar biasa. Alkitab cerita tentang seorang yang namanya Daniel. Daniel itu anak muda biasa yang ikut dalam pembuangan ke Babel. Tapi karena perkenanan Tuhan, Daniel diberkati lebih pandai daripada orang sezamannya. Bahkan dia disertai sehingga ketika orang rancangan hal yang buruk, dilempar ke gua singa, dibuat hal-hal yang buruk, dia tetap melihat pertolongan Tuhan. Kenapa? Siapa lagi orang biasa yang Tuhan pakai untuk hal-hal yang luar biasa? Petrus. Petrus itu cuma nelayan, bukan seorang yang lahir dari keturunan bangsawan. Dia cuma cari ikan every day di Danau Galilea. Tapi ketika perkenanan Tuhan datang, Tuhan bilang apa? Engkau tidak lagi menjala ikan, engkau menjadi penjala Siapa lagi orang biasa? Daud orang biasa enggak? Orang biasa. Tapi karena perkenanan Tuhan, dia menjadi seorang raja. Dari yang tadinya hanya mengembalakan kambing domba ternakan ayahnya, akhirnya menjadi pemimpin atas satu bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Kenapa? Perkenanan. Siapa lagi orang biasa? Saya orang biasa. Setiap saudara adalah orang biasa. Kita orang biasa. Tapi karena ada Tuhan,
Tapi karena ada Yesus, hal-hal yang ajaib dan luar biasa akan terjadi dalam kehidupan kita. Tapi apa yang menghambat hidup saya dan hidup saudara untuk mendapat pengenalan Tuhan? Part yang pertama, kebodohan. Sama-sama bilang sama saya, kebodohan. Ih, pendeta kok ngomongnya kasar sih? Mentang-mentang saya cuma lulusan SMA. Bodoh tidak selalu bersangkut paut dengan akademi seseorang. Kebodohan tidak ada hubungannya dengan titel seseorang. Kebodohan nggak selalu berbicara tentang kemampuan seseorang dalam berpikir, menganalisa, tidak. Karena Alkitab kasih gambaran, bodoh seringkali bukan masalah kepandaian. Bodoh lebih kepada tindakan, perbuatan, dan keputusan. Ada banyak anak-anak Tuhan gak pernah lihat mujizat Tuhan cuma karena kebodohannya. Usianya udah kepala 4, belum punya jodoh. Dia udah datang ke pendeta, ini usia saya tinggal 1 putaran lagi pendeta. Saya kalau gak punya jodoh, perawan tua saya seumur hidup. Kemarin di kantor ada teman laki-laki saya, namanya si Mahmud. Ya memang dia beda iman pendeta, tapi ya tidak ada akar ya rotan, nggak ada rotan akar juga jadilah pendeta. Ini yang saya bilang, bodoh. Banyak rancangan Tuhan gagal bukan karena Tuhan nggak menyertai, bukan karena Tuhan nggak mampu menyatakan mujizat, tapi seringkali sikap, perbuatan, tindakan kita adalah tindakan-tindakan yang bodoh. Ada banyak kasus lah, ada banyak kasus yang seringkali membuat perkenanan Tuhan nggak terjadi dalam kehidupan kita. Seringkali ada banyak orang karena dikecewakan, yang seiman, akhirnya cari yang gak seiman. Yang penting ada cintanya pendeta ini. Alkitab udah bilang terang dan gelap tidak dapat bersatu. Seringkali kita gagal dan bodoh karena gak bisa ngebedain mana uang kita, mana uang perusahaan. Korupsi akhirnya. Itu tindakan bodoh yang membuat berkat Tuhan itu terhenti. Ada banyak kita seringkali ya gitu. Sudah nikah 10 tahun, datang ke pendeta, saya sampai jatuh dalam dosa selingkuh. Kenapa? Ya gak cocok. Nikah berapa lama? 10 tahun. Anak berapa? 6. Lu gak cocok anak 6 gimana ya? Saya suka kasih ilustrasi ini. Soalnya kalau beli sepatu, beli ya kan, gue mau beli dong nih sepatunya, cocok nih, bagus nih. Pas sampai rumah ternyata sepatunya kiri semua. Tuker masih bisa gak? Bisa, selama bondnya masih utuh dan saudara nggak lewat sampai berapa lama bisa nih cepat-cepat. Masa lu kasih sepatu gua kiri semua, tuker, dikasih yang baru. Tapi kalau saudara udah beli sepatu, 10 tahun kemudian, gua rasa sepatunya nggak cocok nih sama gua. Bisa ganti nggak? Yang jaga toko tanya, waktu itu belinya sama siapa? Kok Abun? Udah mati. Mau ganti ya tahu diri aja. Ada banyak orang Kristen gitu. Tindakan perbuatannya tuh yang bodoh-bodoh begitu. Jadi bodoh itu gak selalu berbicara, mentang-mentang saya tuh gak punya pengalaman hidup, atau saya tuh gak punya jabatan tinggi, saya dibilang bodoh. Tidak, bodoh itu gak selalu berbicara tentang tingkat kepandaian, kecerdasan. Bodoh, Alkitab katakan adalah perbuatan, sikap, dan tindakan. Ini yang membuat kita seringkali kehilangan berkat perkenanan Tuhan. Sebenarnya Tuhan udah mau berkati saudara. Andai saja engkau bertahan dalam setiap tantangan ujian yang Tuhan izinkan terjadi. Tapi karena kita mulai mengeluh, karena kita mulai bersungut, karena kita mulai memaki Tuhan dan kita bilang, di mana engkau Tuhan? Disitulah perkenanan Tuhan hilang. Tuhan bilang sama Daud, aku akan memberikan kemenangan engkau melawan satu musuh. Saya lupa nama baninya apa. Jadi ada satu suku, satu bani lebih besar, lebih kuat, lebih hebat daripada umat Israel. Tuhan udah bilang sama Daud, aku akan memberikan engkau kemenangan atas mereka. Tapi Daud mulai berpikir, Tuhan, jumlah tentara mereka lebih banyak. Tuhan bilang jangan hitung. Jangan berani-berani. Don't dare you counting. Jangan engkau berani engkau hitung. Tapi Alkitab bilang apa? Daud hitung jumlah tentara. Cuma buat make sure, mungkin gak kita menang. Alkitab bilang apa? Karena hal demikian perkenanan Tuhan enyah dari Daud. Dan apa yang terjadi? Daud bukan cuma kalah atas peperangan, tapi Tuhan sampai bilang, pilih 3 tahun dikejar oleh pedang musuh, atau 3 tahun wabah menimpa umatmu. Jadi perkenanan itu penting. Tapi kenapa semuanya bisa hilang? Cuma karena kebodohan kita. Saya mau ajak setiap jemaat Tuhan di part yang pertama.
Sebelum engkau masuk 2022, yuk sama-sama koreksi. Apa sih yang sering kali menjadi sikap perbuatan kita yang membuat perkenanan Tuhan itu lalu dari kita? Saya percaya tahun depan tahun yang baik bagi setiap kita. Yang setuju katakan amin. Iya, saudara harus percaya. Saudara yang belum punya tempat tinggal, doa dalam nama Yesus. Tuhan, aku pasti punya tempat tinggal. Saudara yang belum punya jodoh, pasti Tuhan pertemukan dengan yang terbaik. Saudara yang usaha bisnisnya gagal 2 tahun terakhir ini, omsetnya terus turun bahkan jadi rugi. Saya mau bilang, tahun depan adalah tahun yang baik di mana kau akan melihat kelimpahan terjadi. Tapi jangan-jangan seringkali itu gak pernah terjadi dalam hidup kita. Kenapa? Karena kebodohan. Orang tuh seringkali bukan karena Tuhan gak berkati, keputusannya. Ada berapa nih jemaat Tuhan nih? Terlilit sama hutang online. Aduh, kan udah tahu resikonya. Udah tahu mereka tuh seringkali, memang mereka tuh penipuan besar. Bermodus pinjaman online. Masih mau, cuma gara-gara apa? Nafsu sesaat. Pengen beli ini, pengen butuh itu. Akhirnya apa? Sekarang lebih parah hidupnya daripada sebelumnya. Itu yang saya bilang, maaf dah, saudara gak terima ya silakan aja, bagian saya menyampaikan kebenaran. Nafsu menguasai, tindakan kita menjadi tindakan yang bodoh. Apalagi yang membuat orang akhirnya terjerat sesuatu yang salah. Baca gak berita? Ayah pukulin anaknya, sekarang di penjara. Bodoh. Nah anak 4 tahun, bapaknya 40 tahun. Dihajar. Habis gue gregetan pendeta. Buah tidak jauh, jatuhnya dari pohon. Nah mukanya aja mirip, apalagi kelakuannya. Tapi gue gemes pendeta mana gue. Ya udah, sabar. Karena bapak ibu waktu umur segitu juga kelakuannya sama. Saya dulu, pertama saya punya anak kan bingung-bingung kan. Waktu dia bertumbuh dewasa kan belum ada pengalaman. Kalau sekarang udah ada pengalaman gara-gara Pano. Jadi saya ngadepin band, udah dalam damai, sejahtera, berkat dan shalom Tuhan. Awal-awal dulu lihat si Michael itu kan, waduh Tuhan Yesus, keturunan siapa lah ini anak ya kan. Saya selalu bilang ini pasti emaknya nih, darah punya emaknya. Sampai satu kali saya dengar khotbah online lah ya kan, pendeta. Dibilang, ya anak kita tuh gambarannya kita, suka gak suka ya itu kelakuan kita, perbuatan kita. Jangan sampai kita pukulin. Pukul itu boleh, saya ulang sekali lagi, pukul itu boleh tapi bukan menyakiti, bukan menyiksa. Seringkali ada banyak orang tua mukul anak sebenarnya bukan lagi mendidik, ngelampiasin emosi. Tadinya cuman awas ya, dak. Enak ya rasanya ya. Akhirnya udah dilampiasin semuanya. Bukannya mendidik, akhirnya cuma menciptakan dendam anak kepada orang tua. Anaknya cuma tinggal bilang dalam hati, entar tunggu gue gede, gue tinggalin lu. Bener. Kenapa ada banyak hal seperti itu terjadi? Kebodohan. Nah saya mau ajak setiap jemaat Tuhan, coba lihat Alkitab. Kenapa kebodohan adalah hal yang harus dilepaskan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Mazmur 85, 7 sampai dengan 8. Mazmur pasal 85, 7 sampai dengan 8. Lihat Alkitab saudara. Kalau pakai aplikasi biasanya ayat yang ke-7, 8. Kalau pakai Alkitab itu ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Kalimat pertamanya perlihatkanlah. Oke, sip. 1, 2 ya. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu, ya Tuhan. Dan berikanlah kepada kami apa? Keselamatan dari ayat 8. 1, 2 ya jemaat Tuhan. Bukankah ia hendak berbicara tentang damai kepada umatnya dan kepada orang-orang yang apa yang terjadi supaya jangan mereka kembali kepada apa? Orang bodoh seringkali lebih mendengar perkataan orang daripada perkataan Tuhan. Saya mau ajak setiap jemaat Tuhan dengar baik. Mendengar kalimat Tuhan itu membuat kita kuat, yang setuju katakan amin. Mendengar perkataan Tuhan itu membuat kita jadi bijak. Mendengar perkataan Tuhan membuat kita lebih berhikmat. Mendengar perkataan Tuhan itu membuat kita lebih maju. 2 bulan kemarin ada satu pertanyaan saya kepada Pak Gembala. Pak, kenapa nggak muncul online? Saya ngomong apa adanya, saya share kepada setiap jemaat Tuhan. 2 bulan Gembala kita Pak Pendeta Helmianto kan nggak muncul menunjukkan diri di ibadah online. Saya adalah salah satu orang yang menyampaikan protes. Saya bilang, Pak, kan umat butuh gembala, saya bilang. Kan waktu itu kan jadwalnya kan yang paling sering ya Richard Surinta sama Yebi Tambayong, itu aja. Ya, orang enek Pak lihat kami, saya bilang. Ya kan? Jangankan jemaat,
Bini gue aja udah mulai kagak mau lihat kali online. Shalom, selamat datang di dalam rumah Tuhan. Belum lagi Pak Richard sambutannya kan itu aja. Shalom, banyak berkat, duit lancar. Saya bilang nggak apa-apa Pak, saya mau Pak Richard sama pendeta-pendeta yang lain, kita mah remah-remah di gereja ini ya kan. Saya nyampein Pak, kita mah variasi, yang paling utama Pak Gembala dulu. Pak Gembala bilang apa? Gue lagi konsen ya, pujian dan penyembahan. Gue mau dengar suara Tuhan, Tuhan mau ngomong apa. Pada waktu itu saya pikir kenapa gitu. Kan mestinya, kan jemaat kan pasti banyak yang cari, pengen lihat nih Pak Gembalanya mana. Karena pada waktu itu jam 11, kalau nggak diisi pendeta siapa, diisi pendeta lain. Saya nyampein, waktu ada telepon saya nyampein Pak, muncullah Pak. Minimal kalau nggak kasih pesan singkat, atau mungkin video pendek gitu supaya jemaat, pengerja tetap semangat Pak. Pak Gembala tetap bilang, enggak, saya mau lagi konsen ya Bi. Gue lagi konsen pujian penyembahan. Gue mau dengar suara Tuhan. Tuhan mau ngomong apa sama kita. Sampai saya pelajari, ada banyak kita cenderung lebih senang perkataan manusia daripada perkataan Tuhan. Padahal Alkitab katakan bahwa perkataan Tuhan yang melepaskan kita dari kebodohan-kebodohan kita. Karena nasihat manusia bisa menyerumuskan kita. Ingat peristiwa yang selalu saya ceritakan. Tuhan berkata kepada Abraham, Bram, lihat ke atas langit, hitung bintang. Abraham 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Salah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Banyak Tuhan. Dan Tuhan bilang sebanyak itulah keturunanmu akan kuberikan. Tuhan bilang lagi sama Abraham, yuk pergi ke pantai. Oke. Abraham bilang ngapain Tuhan? Hitung pasir. Nggak sekalian nguras laut Tuhan. Apa saya nggak ada kerjaan lain selain saya ngitung pasir. Dan Tuhan bilang apa? Sebanyak itulah keturunan akan kuberikan kepadamu. Pulang ke rumah, dia mulai cerita sama bininya. Sarah, tadi Tuhan ngomong sama saya. Wah, apa tuh Pi? Mungkin waktu itu manggilnya papi mami ya. Apa tuh Pi? Tuhan bilang Tuhan mau kasih kita keturunan. Wow, aku suka cita, kata Sarah. Sarah bilang, Tuhan mau kasih kita berapa keturunan? Abraham bilang, tebak. Sarah bilang, 2. Abraham bilang, salah mami. Coba berapa? 4. Berapa dong? Tebak. 12? Enggak. Berapa sih papi bikin mami penasaran? Tahu nggak Tuhan ngomong apa? Sebanyak bintang dan sebanyak pasir di lautan. Kira-kira reaksi saudara sebagai perempuan apa? Hah? Bram, sini. Jangan-jangan lu panas kepalanya. Tuhan bener ngomong gitu, bener Mi. Papi denger sendiri, sebanyak bintang dan sebanyak pasir lautan. Saya yakin Sarah mulai gregetan dan bilang, Bram, aku ini bukan curut. Yang sekali melahirkan 8 ekor. Jangankan 2, 1 aja susah. Disinilah mulai perkataan manusia membuat seseorang mengambil tindakan yang bodoh. Sarah mulai bilang, yes aku percaya Tuhan akan kasih keturunan. Tapi maybe bukan dari saya. Dia mulai teriak panggil hambanya, Hagar. Tunggu situ, stop. Tunggu dulu. Bi, mungkin bukan dari aku. Kamu lihat Hagar, masih muda, rahimnya masih kuat. Mungkin dari dia. Abraham jawab apa? Alhamdulillah. Gue seneng nih karena gak online ya. Kalau online tuh Pak Gembala tuh ketat, peraturannya jelas. Ngomong tuh gak boleh, yang menyinggung-nyinggung tuh gak boleh ya kan, harus tetap. Yang waktu dibilang itu Hagar tuh, kamu sama dia aja, kita akan dapat keturunan. Ya Abraham mah suka cita ya kan. Ya Abraham asik ya kan. Karena bininya udah tua, dapat yang masih mudaan lagi kan. Akhirnya punya keturunan, kan gara-gara persoalan itu lahir satu anak namanya siapa? Mail. Dan sampai hari ini peperangan yang paling besar terjadi salah satunya adalah antara keturunan Ishak dan keturunan. Andai saja pada waktu itu Abraham lebih dengar ucapan Tuhan daripada ucapan Sarah, beda cerita. Tapi saya khawatir peristiwa itu juga yang sering terjadi sama kita. Tuhan udah bilang dalam firman-Nya, ampuni, sabar, jangan dibalas. Ketemu sama temen, kenapa lu? Gue diomongin, gue mah kalau jadi gue tempeleng tuh orang.
Tapi kan kita Kristen. Firman Tuhan bilang apa? Jika Tuhan di pihak kita tidak ada satupun lawan kita. Tapi kan jangan membalas. Kamu jangan cuma lihat perjanjian lama. Baru dong, lihat perjanjian lama bagaimana Tuhan berperang di depan kita. Akhirnya orang ribut cuma gara-gara apa? Nasihat yang salah. Saudara percaya nggak? Beberapa jemaat kita, saya ngomong jujur nih, beberapa jemaat kita until today masih punya jimat. Kenapa? Bodoh. Karena dengar perkataan orang. Gimana usaha lu? Mampet nih. Gue kenal. Pokoknya paranormal deh. Siapa? Tambayong. Itu hebat, berkuasa itu. Dia pokoknya kalau jambi-jambi orang luar biasa. Lu datang, weh kita kan orang Kristen. Ini dukunnya juga Kristen. Karismatik. Karismatik udah datang aja. Pokoknya kalau kita sebelum, itu dukunnya spesial. Pokoknya sebelum aji-ajian, sebelum jambi dikeluarkan, sebelum jimat dikasih, kita praise and worship dulu. Akhirnya seseorang sampai ikut sama dukun, dikasih jambi-jambian, dikasih panglaris, pakai jimat sampai hari ini. Kenapa? Karena bodoh. Dia dengar perkataan orang. Kenapa ada banyak jemaat Tuhan hidup dalam Tuhan tapi hidup dalam perceraian juga? Karena bodoh. Saya minta maaf deh, saudara tersinggung lah. Bukan online ini ya kan. Tapi bener. Kenapa dia sampai cerai? Karena orang mulai bilang, laki model kayak lu mah beneran deh, ditinggalin aja. Kayak gitu, maaf ya gue kalau lihat laki lu tuh mukanya tuh di pasar rumput bererot ya kayak gitu. Lu kalau emang udah gak tahan mendingan pisahin aja. Ingat kamu tuh anak Tuhan, Tuhan tuh pengen kamu seneng. Mana ada bapak yang ingin lihat anaknya tuh sengsara, begitu juga Tuhan melihat kamu. Tuhan gak mau kamu, kelihatannya bener, kelihatannya sesuai firman. Tetapi yang saya mau katakan sesat. Oh gitu ya? Ya udah deh. Lu bisa bantu gue cerai gak? Bisa, tenang aja gampang. Akhirnya bercerai, kenapa bodoh? Sebenarnya kalau dia mau bertahan, kalau dia mau tetap berjuang, ada kok kemenangan yang Tuhan sediakan. Saya cerita satu kesaksian nyata, seorang jemaat Tuhan di Surabaya. Dia selalu datang di Geraha SA, Selasa sama Kamis dia selalu datang di ibadah pujian dan penyembahan. Setiap maju, setiap minggu tuh selalu ada luka di mukanya. Kalau nggak dipelipis mata, bibirnya pecah lah, begam di bagian pipinya. Sampai satu kali saya tanya, Bu, Ibu ikut gelar tinju Indosiar di mana? Kok bonyok terus mukanya? Suami saya Pak suka mukulin saya. Oke. Dia berani, saya bilang saya doain deh. Gak mau datang dia Pak. Udah bikin pengurapan di rumah, datang. Saya ingat betul, suaminya pokoknya gak bener lah, hidup dunia malam. Di lantai atas, rumah dia 2 lantai. Suami itu jahat betul. Bu, bayangin. Dia kalau pulang mabok, dia bukan cuma mabok, dia bawa perempuan masuk ke dalam rumahnya. Anaknya ada 2, satu udah dewasa mau kuliah, satu lagi laki-laki masih SMP. Dan dia mau masuk itu perempuan dari bar gak tahu dari mana, bawa masuk ke rumahnya, tidur di situ, kan gila saudara. Saya mau tanya sama ibu-ibu, Bu, kalau ibu-ibu punya suami atau laki lu kayak gitu, pulang, Ma, surprise. Kira-kira apa reaksi ibu? Hah? Jujur aja lah, doakan. Doakan sambil pegang golok dalam nama Yesus. Doakan. Pasti kecewa, sakit hati, pasti pengennya gue matiin nih orang. Tapi ibu ini masih tetap bertahan. Jadi waktu saya datang ke rumahnya, saya tahu nih lakinya ada di atas, karena pulang malam kan mabok. Itu selama saya khotbah, saya kenceng-kencengin. Tentang neraka jahanam saya khotbah. Saya bilang orang yang gak bertobat, orang ini, saya tahu tuh lakinya kayak mulai gelisah. Habis itu kan pengurapan, pakai minyak urapan kan. Kucing-kucingan sama saya naik ke lantai atas, suaminya ke lantai bawah. Saya turun ke bawah, suaminya naik ke lantai atas. Yang paling sedih, ada satu tempat, itu tempat kayak orang taruh saput sama taruh pel. Itu ibu bilang, Pak tolong doain tempat ini. Saya pikir ada kuasa gelap setan gitu. Saya bilang, kenapa Bu? Ini tempat saya sembunyi Pak. Kalau suami saya mabuk, lalu mau mukulin saya masuk di sini. Ih, sedih saya dengernya. Saya lihat pintunya itu penuh dengan bekas tonjokan. Saya bilang sama dia, Bu, ibu mau nggak proses KDRT? Kita gereja waktu itu saya bilang, kita gereja dampingi deh. Sebagai bagian saksi lah saya bilang. Enggak Pak, saya percaya Tuhan jamah, Tuhan ubahkan. Apakah cukup 1 bulan? Apa cukup 1 tahun? No. Dengan waktu yang pahit dia harus alami. Tapi karena dia tetap bertahan dan dia tidak dengar perkataan orang untuk berpisah dan bercerai. Hari ini salah satu keluarga yang dipulihkan, suami istri melayani di salah satu gereja tersebut adalah keluarga mereka. Why? Karena bagi Tuhan kuasanya sanggup memulihkan. Tapi kenapa gak pernah terjadi sama kita? Karena kita bodoh.
Kita cuma ikuti emosi, nafsu kita cuma ikuti perkataan-perkataan orang. Itulah kenapa penting kita dengar firman every day. Karena perkataan Tuhan menguatkan, perkataan Tuhan memberikan kita hikmat, perkataan Tuhan membimbing kita kepada kebenaran. Tinggal 10 menit lagi ya? Atau? Udah habis ya? Waduh, sorry saudara. Minggu depan datang ya saudara ya. Yang bisa datang. Sama-sama kita belajar. Penghambat perkenanan Tuhan. Yang pertama adalah kebodohan. Coba satu ayat saya buka. Jemaat Tuhan lihat. Amsal 19 ayat yang ketiga. Ayat yang terakhir. Ini kalimat yang paling monohok. Yang paling saya ingin jelaskan. Kebodohan menyesatkan jalan apa? Ayo dari awal. 1, 2 ya. Apa kata Alkitab? Apa yang terjadi? Siapa yang suka nyalain Tuhan waktu keadaannya buruk? Ada banyak jemaat Tuhan, kerja males, doa boro-boro. Tapi kalau bikin status, mengapa Tuhan selalu menguji aku? Tuhan bilang siapa yang nguji? Lu yang bikin susah hidup lu. Ada banyak orang dalam sikap perbuatannya, dia cuma ikuti apa yang menjadi keinginan dia. Tapi ketika hal yang buruk terjadi, dia mulai menyalahkan Tuhan. Pacarannya bebas, gak ada batasan, gak ada aturan. Giliran tekdung, Tuhan, kenapa berat sekali ujian? Siapa yang ngasih ujian? Kamu yang jatuh ke dalam ujiannya. Ada banyak kita kan gitu. Serakah dalam bisnis, ambil keuntungan yang bukan bagian kita. 1 kali diproses, kena hukum, di penjara. Di penjara mulai bilang, kenapa Tuhan gak menjaga melindungi? Tuhan bilang bukan aku yang bikin engkau celaka. Kita kan gitu. Ada banyak kita hidup seperti kata Amsal. Kebodohan menyesatkan diri kita, tapi gusar hatinya kepada Tuhan. Saudara yang rumah tangga sering ribut, giliran pisah cerai, mulai nyalahin Tuhan. Kenapa Tuhan gak menjaga keluargaku? Loh, Tuhan menyertai, Tuhan menjaga melindungi. Tapi sikap, keputusan, dan reaksi adalah free will-nya kita. Adalah hak, ketentuan, keputusan kita. Tuhan gak pernah atur kita seperti robot, saudara. Tuhan bahkan izinkan sebebas-bebasnya, marah-marahlah sana. Engkau hidup dalam nafsu, nafsulah sana. Engkau hidup dalam emosi, emosilah sana. Tapi Alkitab katakan, lebih baik bertemu dengan beruang betina yang sedang kehilangan anak, daripada ketemu dengan orang bebal yang bodoh. Pernah lihat beruang? Belum pernah ya? Belum pernah ya? Masih sadar atau sudah hilang sih? Saya tanya lihat beruang, ada pernah? Enggak, beruang yang giginya banyak. Nggak pernah lihat ya. Taman safari pernah? Ragunan. Google Picture pernah lihat? Kalau saudara datang ke Taman Safari Jaya Ancol ya? Itu beda ya. Taman Safari Puncak Bogor. Kita udah lama gak jalan-jalan ya. Waduh, saudara siapa yang udah ke mall? Saya belum sama sekali. Lebih parah lagi anak saya yang kedua. Dia kan lahir pada masa pandemi. Lebih dulu corona tuh kakak dia, baru lahir dia. Jadi bulan April, sampai sekarang kan gak pernah ke mall. Jadi kalau kita jalan malam lalu lihat lampu, anak saya tuh bener, aduh Tuhan. Noraknya minta ampun, darah Yesus. Saya belum pernah ngajak ke Taman Safari. Nah di Taman Safari salah satu binatang yang di kerangkeng khusus atau misalkan masuk dalam daerah gawat namanya beruang. Bahkan beruang lebih gawat, kenapa? Kalau saudara perhatikan, mereka itu dari tempat mereka habitat sama mobil jalur itu dikasih kayak selokan. Pernah lihat gak saudara? Pernah lihat gak? Jadi cerita dulu. Zaman dulu kan kita pakai kijang kapsul gitu kan. Terus mobil yang lagi keren-keren tuh kayak Katana, mobil-mobil yang ada kondeknya, bannya di belakang. Jadi satu kali pas kita masuk di daerah beruang apa tuh yang paling besar, beruang Rusia lah itu pokoknya kalau nggak salah. Jadi ternyata salah satu beruangnya itu mencolok naik di roda belakang mobil orang. Untung di belakangnya itu ada mobil lain, jadi diklakson, dikasih tahu ada pawangnya, datang diturunin. Untung ada pawangnya. Kalau nggak ada mobil di belakangnya, itu beruang ikut sampai rumah. Orang dia mantlok gini. Saudara kalau nggak percaya beruang itu binatang yang buas, satu kali ada berkat pergi ke Taman Safari, turun deh.
Gue pengen buktiin bener gak sih Yebi bilang nih beruang nih binatang buas. Turun. Terus gini. Alkitab bilang lebih baik bertemu dengan beruang betina yang kehilangan anak daripada ketemu orang yang bodoh. Kenapa? Karena orang bodoh itu seringkali degil hati. Ada kebenaran, ada firman. Tapi seringkali dia berpikir, ya saya kan begini pendeta. Ya saya mau diapain lagi? Ya saya kan ngerasanya begini, salah besar. Hidup kita bukan hanya untuk apa yang kita rasa. Hidup kita untuk menyenangkan hati. Minggu depan kita lanjut. Beri kemuliaan bagi Allah kita, haleluya. Saya undang tim worship boleh maju ke depan. Satu bagian hari ini yang saya bahas, apa yang membuat perkenanan Tuhan terhambat dalam kehidupan kita adalah kebodohan. Kebodohan tidak ada hubungannya dengan tingkat akademis seseorang. Bodoh itu tidak ada hubungannya dengan pandai atau cerdas. Bodoh lebih kepada sikap, perbuatan, tindakan, dan keputusan. Karena itu kenapa kita harus dengar firman. Karena firman Tuhan menguatkan kita, membuat kita berhikmat, membuat keputusan kita penuh dengan kebijakan. Tapi seringkali orang bodoh lebih mendengarkan perkataan orang. Perkataan orang justru membawa kehancuran. Perkataan orang nasihatnya seringkali menjauhkan kita dari rancangan Tuhan yang luar biasa. Pak, saya minta kunci. Ajarku mengerti, katakan segala rencana. Segala rencana